Sayangnya tidak bisa dibuka, Rek. Saya harus kembali lagi. Jadi tua segini ya. Jadi kayak mainan kopling nih saya. Nggak buang-buang nih kali ini ya. Tapi hongeng. Kayaknya semuanya pada lepas lokomotif di Kroya. Seru banget ya. Ikut langsiran kayak gitu. Anginnya sepoi-sepoi ya, enak banget, bikin ngantuk siang-siang gini. Dan selamat datang di Stasiun Cilacap. Nampak di belakang saya adalah bangunan utama Stasiun Cilacap ya. Tiba di Stasiun Cilacap nampak mendapati ada beberapa yang berubah. Salah satu diantaranya di area kiri stasiun, kayaknya dulu cukup rindang ya. Sekarang kayaknya ada beberapa pohon yang hilang, jadi nampak agak sedikit gersang. Dan Stasiun Cilacap ini berada di kawasan pelabuhan lah ya, udah di tepi pantai. Makanya anginnya juga kayak gini. Dari Cilacap saya akan naik kereta api ya. Jika di awal tahun ini saya sempat naik Purwojaya dari Cilacap menuju ke Gambir. Nah, kali ini akan naik kereta yang berbeda dengan destinasi yang berbeda juga ya. Naik kereta api Kamandaka Cilacap dari Cilacap menuju ke Semarang. Jadi kereta ini akan menghubungkan kawasan pelabuhan di pantai selatan menuju ke kawasan pelabuhan di pantai utara. Sebenarnya saya sudah pernah ya membuat video perjalanan naik kereta Kamandaka Cilacap dari arah Semarang di kelas ekonomi di perjalanan pagi dan siang hari. Dari Cilacap saya akan naik kereta yang sama tapi di kelas yang berbeda, kelas eksekutif, dari arah yang berbeda, dari Cilacap ke Semarang, dan di perjalanan yang berbeda dari siang sampai ke malam hari. Ikuti perjalanan saya menuju ke Semarang. Jadi stasiun Cilacap ini agak sepi ya, boleh dibilang agak sepi jalurnya karena memang selain letaknya berada di ujung selatan, stasiun ini juga cuma melayani perjalanan 4 kereta penumpang. Kalau nggak salah, boleh saya sebut kereta Purwojaya, kereta Wijaya Kusuma, kereta Joglo Semarkerto, dan kereta Kamandaka yang akan saya naiki hari ini. Selain bangunannya yang tidak terlalu besar, lobi keberangkatan stasiunnya juga praktis ya. Ada check-in counter, ada loket, serta pintu keberangkatan. Jadi berhubung di stasiun Cilacap ini belum ada face recognition boarding gate, kalian perlu mencetak boarding pass, baik ke dalam rupa elektronik maupun cetak fisik seperti ini ya. Dan jangan lupa persiapkan kartu identitas. Jadi seperti ini kira-kira kondisi terkini stasiun Cilacap ya, memang sedang dalam proses renovasi, penataan stasiun, pokoknya lagi berantakan banget ya. Dan kereta Kamandaka yang akan saya naiki sudah tersedia di jalur 1 ya. Peron sebelah kanan kereta ini juga lagi berantakan banget, masih berupa tanah-tanah. Mungkin nanti akan dibangun peron tinggi plus perpanjangan kanopi mungkin ya. Karena peron jalur 1 tidak memungkinkan untuk menuju ke kereta eksekutif, akhirnya saya coba masuk melalui kereta ekonomi ya. Tapi apakah kita bisa cek peron sebelah kiri kereta? Oh, ada peron sih. Ini juga kayaknya lagi dibangun-bangun gitu. Ini mungkin tiang-tiang untuk kanopi ya. Di stasiun Cilacap saat ini tersedia rangkaian kereta Kamandaka di jalur 1, dan yang nampak di jalur 2 ini adalah rangkaian Purwojaya. Jadi nanti Kamandaka akan berjalan lebih awal, sedangkan Purwojaya di belakangnya. Bahkan stasiun Cilacap juga nggak kalah ketinggalan ya upgrade prasarana, upgrade peron, nanti semoga ditambah kanopi ya, kalau bener ini untuk kanopi. Tapi sayangnya beberapa stasiun di Daob 2 masih belum mendapat
sentuhan upgrade. Dan ini dia, saya sudah tiba di area kelas eksekutif. Nggak tahu bisa masuk lewat sini apa enggak ya. Ini iseng banget pokoknya, menyusuri sebelah kiri. Waduh, becek juga ya. Nggak tahu bisa dibuka apa enggak. Sayangnya tidak bisa dibuka, Rek. Saya harus kembali lagi. Tapi berhubung sudah di ujung, pengen sekalian lihat lokomotif Dinas Kereta Kamandaka. Rek, saya terselamatkan. Untung pintu di belakang sini terbuka ya. Kebetulan banget saya naik di eksekutif 2. Dan ini adalah lokomotif Dinas Perjalanan Kereta Kamandaka hari ini. Lokomotif Sprinter seri CC203 tahun 98, urutan yang ke-16, Depo Induk Semarang Poncol. Kenapa posisinya seperti ini? Seperti pada waktu saya membuat video perjalanan Serayu. Waktu itu posisinya juga mundur, ibaratnya mundur ya, long hood. Karena nanti akan berpindah posisi, berubah arah pada saat tiba di stasiun Kroya. Makanya dari arah Cilacap sampai Kroya, seolah-olah kereta ini akan ditarik mundur. Oke, sekarang sambil nyimpen tas, kita masuk aja ke dalam eksekutif 2. Berasa ademnya, nyimpen tas dulu aja. Gerah. Ini posisi kereta atau posisi arah kursinya juga masih berantakan ya. Ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini. Nah, ini eksekutif itu bisa diatur mau menghadap maju atau menghadap mundur. Ini kalau nanti kan sebenarnya mundur ya dari Cilacap sampai ke Kroya. Ini posisi yang benar, ini posisi nomor 1C ini sudah benar, nanti mundur dari Cilacap ke Kroya dan baru maju dari Kroya sampai Semarang. Nah, ini kebalik. Ini bisa diputar, ini di bawah sini ada tuas, nanti tinggal diinjek aja. Kok nggak ketemu? Nah, ini dia. Nah, tinggal diputar deh. Seperti ini. Pastikan saya berbunyi klik. Berat. Nah, ini adalah arah yang benar, mundur dari Cilacap sampai ke Kroya. Satu hal yang cukup unik yang saya temukan di kursi eksekutif 2, ini tombol reclining seat ya, berupa tombol. Tapi yang di kursi saya beda, Rek. Ini jadi tuas gini ya, jadi kayak mainan kopling nih saya. Ini tadi ngerasa kok kursinya agak hoyak-hayik ya. Aduh, ini kursi depan saya juga kok kayaknya agak miring ya. Udah gitu, ini kayak mau copot gitu. Aduh, bagaimana nih? Harus segera dirawat nih kayaknya. Jadi saat ini saya sudah berada di eksekutif 2 kereta Kamandaka Cilacap tujuan Semarang. Ini adalah kereta eksekutif seri tahun 2008, urutan yang ke-8. Dan you know what? Ini adalah armada kesayangan saya dulu pada masa berdinas kereta Argolawu ya. Dulu cakep banget, sekarang sudah sangat-sangat berubah. Seperti biasa, kereta eksekutif berkapasitas maksimal 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Kereta eksekutif Milesteel ini dilengkapi dengan beberapa fitur dan fasilitas seperti sumber pencahayaan di bagian atas, kemudian rak bagasi kabin di setiap atas kursi penumpang, tidak terdapat lampu baca, sedih banget. Kemudian jendela-jendela dilengkapi dengan tirai untuk menghalau panas dan terik matahari ya, terutama di perjalanan hari terang. Kursi-kursi ini merupakan jenis reclining seat yang dapat direbahkan sandarannya sesuai dengan kebutuhan. Dilengkapi juga dengan meja lipat tersembunyi di bawah sandaran tangan dan sandaran kaki atau footrest yang bisa diatur ketinggiannya sesuai selera. Ini kursinya cukup padat ya, rasanya cukup keras. Bentukannya sih mirip-mirip kayak eksekutif stainless steel, tapi nggak tahu ya. Kayak ada yang berbeda gitu. Dan tidak ketinggalan, masih terdapat meja kecil di sisi dekat jendela. Berikut sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Ada TV
sebagai sumber tayangan di ujung-ujung kabin ya. Kemudian toilet tersedia di setiap ujung, ada di ujung depan dan ujung belakang. Udah gitu doang. Sepanjang perjalanan dari Cilacap sampai ke Semarang, kereta Kamandaka nanti akan melayani singgah di beberapa stasiun. Di antaranya stasiun Gumilir, Maos, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Krupuk, Slawi, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Meleri, Semarang Poncol, dan Semarang Tawang Bangjateng sebagai tujuan akhir. Jadi nanti di Semarang kalian bisa menentukan ya apakah mau turun di Poncol atau di Tawang. Rasanya cukup excited ya menikmati perjalanan kali ini ya, beberapa menit menjelang keberangkatan. Kenapa? Karena di belakang saya langsung adalah lokomotif dinas kereta Kamandaka kali ini. Spesial pakai lokomotif seri CC203 ya, lokomotif pelari. Dan saya akan menikmati deru mesinnya, suara klaksonnya sampai ke stasiun Kroya ya. Lumayan singkat sih, tapi nggak masalah karena nanti setelah Kroya tentunya akan berpindah posisi jauh di depan sana di dekat kelas ekonomi. Aduh, nggak buang-buang nih kali ini ya, tapi hongeng. Semoga hongeng. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Kamandaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 6 jam 17 menit. Kereta Kamandaka sudah diberangkatkan dari stasiun Cilacap tepat sesuai jadwal. Dan ngomong-ngomong soal jadwal perjalanan kereta Kamandaka ini, terdapat 2 kali pemberangkatan, satu dari arah Semarang dan satu dari arah Cilacap. Di pagi hari, kereta Kamandaka mengawali perjalanan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 6:25 menit. Dengan estimasi perjalanan selama 6 jam 25 menit, diperkirakan tiba di stasiun Cilacap pada pukul 12:50 kalau nggak salah. Kemudian dari Cilacap berangkat kembali menuju ke Semarang dengan jadwal keberangkatan pada pukul 13:55 menit. Akan menempuh perjalanan selama sekitar 6 jam dan 17 menit untuk mencapai Semarang dengan estimasi kedatangan di stasiun Semarang Tawang pada pukul 8:12 di malam hari. Baru maju satu petak dari stasiun Cilacap, kita saat ini akan singgah di stasiun Gumilir ya, nampak di sebelah kiri kereta. Kita bersilang dengan kereta Joglo Semarkerto yang menggunakan rangkaian istirahatnya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Joglo Semarkertonya yang nunggu masuk Kamandaka ya. Jadi kereta Kamandaka berhenti reguler di stasiun Gumilir ya untuk turun naik penumpang. Kayaknya yang naik juga banyak. Dan saya melihat ada kanopi baru ya stasiun Gumilir. Ya nggak ya? Keren sekali. Sudah mulai dibangun-bangun juga di jalur sini ya. Nice.
Persiapan pelepasan lokomotif dari rangkaian Kamandaka ya akan berpindah posisi. Oke, proses langsir ya, nanti akan berpindah di depan area kelas ekonomi. Sedang diisi air, dan di sebelah sana itu sebenarnya ada kereta Progo ya, jauh banget. Saya di ujung belakang sini. Progo dari Lempuyangan tujuan Pasar Senen. So, kereta Kamandaka melalui stasiun Kasugihan bergabung kembali dengan jalur utama lintas selatan dari arah Banjar ya, menuju ke Kroya. Dan setelah singgah selama sekitar 2 menit di stasiun Maos ya, jadi berhenti secara reguler di stasiun Maos untuk turun naik penumpang. Saat ini perjalanan Kamandaka telah tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun percabangan ya. Dari sini ada prosesi perpindahan posisi lokomotif dan nanti kita akan berganti jalur menuju ke arah Purwokerto dan seterusnya. Seperti kebanyakan kereta yang mengalami perpindahan posisi lokomotif, maka persinggahan kereta Kamandaka di stasiun Kroya cukup lama ya. Kita dijadwalkan berhenti selama 29 menit dan direncanakan berangkat kembali pada pukul 15:15. Nah, karena nanti arahnya jadi ke sana ya, ke arah Semarang maju. Tadi posisinya maju ke arah Kroya, ini kursinya diputar-putar. Disesuaikan dengan arah perjalanan. Tuh. Ini kayaknya jam-jam sibuk di stasiun Kroya juga ya. Sekarang jam berapa sih? Menjelang jam 3. Sebentar lagi kita akan menantikan kedatangan 2 kereta sekaligus. Kereta Malabar pagi dari arah Bandung dan kereta Kuto Jaya Utara dari arah Jakarta Pasar Senen. Dari arah Jakarta Kota. Malabarnya udah kelihatan. Perhatikan jalur 4 dari arah barat, jalur 4 dari arah barat segera masuk ke dalam Kota Jawa Utara tujuan akhir stasiun Pekanjo. Harap hati-hati, pastikan posisi berdiri Anda di belakang garis batas aman berarah kuning. Datangnya bener-bener bersamaan ya Rek ya, kereta Malabar dari arah Bandung, kemudian Kuto Jaya Utara dari arah Jakarta Kota. Ini tadi kalau direkam, ini bisa berbalapan loh pas masuk ke Kroyanya. Di tengah-tengah ini ada Kamandaka yang menghalangi. Kayaknya Malabar duluan yang diprioritaskan untuk berangkat ya, baru kemudian di belakangnya Kuto Jaya Utara.
Lokomotifnya sudah terpasang kembali ya, sudah berpindah posisi menuju ke arah Semarang. Sekarang posisinya sudah short hood, kabin masinis ada di ujung depan. Gila, itu tiba-tiba ada kereta barang di jalur 1 ya. Kayaknya lepas lokomotif juga. Masuk kereta api lagi, Besti. Ini adalah kereta angkutan BBM ya, angkutan minyak. Mau kemana ya, ngemeng-ngemeng? Apakah ini lepas lokomotif juga? Kayaknya semuanya pada lepas lokomotif di Kroya. Nah, iya bener ya, mau lepas loko lagi. Pada pindah posisi semua. Saat ini perjalanan kereta Kamandaka tiba di stasiun Purwokerto, ibu kota daerah operasi 5. Kita datang lebih awal sekitar 1 menit atau 2 menitan ya, dan dijadwalkan singgah selama 8 menit. Mas Garda mana? Di jalur 1 ada rangkaian kereta Serayu ya, Serayu Malam dari Purwokerto ke Jakarta. Ongkosnya murah, tapi muter-muter dulu lewat Bandung. Jalur kanopi yang menuju ke arah sebelah sana itu adalah jalur menuju pintu sebelah barat stasiun Purwokerto ya. Jadi kalau kalian mau keluar sambung dengan kendaraan online bisa mengambil ke arah pintu keluar sebelah barat. Baru saja tiba di stasiun Purwokerto. Ini adalah kereta Kamandaka. Oh, ini Kamandaka tapi yang tujuan akhir Purwokerto ya. Nah, bedanya Kamandaka yang sebelah sini dan yang sebelah sini, ini kalau ekonominya masih pakai ekonomi Kemenhub, Kamandaka Cilacap pakai ekonomi New Image. Kereta Kamandaka masih dalam perjalanannya menuju ke Semarang ya. Saat ini sudah semakin sore.
Di dalam kabin cukup sejuk ya, suasananya juga mendukung banget buat upacara minum teh tentunya. Jadi memanfaatkan layanan keliling restorasi kereta api, saya sudah membeli 1 gelas teh. Kebetulan yang dijual di kereta Kamandaka ini teh jasmine ya, teh melati, harganya 10.000. Kayaknya nggak ada teh premium ya, tapi apapun tehnya, upacara minum teh nggak boleh ketinggalan ya. Kalian juga buat yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari kita teh. Nikmatnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Minum teh hangat, manis. Suasananya mendukung, melihat pemandangan yang cakep banget, udah tiada duanya lah. Gak tau kenapa ya, minum teh panas gitu loh. Padahal minum teh panas ya, tapi buat saya ini menjadi sebuah kesegaran gitu. Kita terhenti kembali di stasiun Bumi Ayu ya. Setelah meninggalkan Purwokerto, ini adalah persinggahan yang pertama. Tadi tiba di stasiun Bumi Ayu bertepatan dengan keberangkatan kereta Jakatingkir tujuan Purwosari. Aduh, ingat banget dulu hunting seharian di stasiun Bumi Ayu. Sekarang udah nggak pernah hunting lagi. Enak banget cuacanya, udah mulai surut, mataharinya udah mulai agak hangat, nggak panas lagi ya. Kita datang awal banyak tadi. Lumayan lah, bisa nongkrong dulu di stasiun Bumi Ayu. Kereta Kamandaka Cilacap dijadwalkan singgah selama 3 menit di stasiun Krupuk. Dan selain untuk berhenti secara reguler, kereta Kamandaka juga diatur arah perjalanannya dari stasiun Krupuk ini ya. Merupakan salah satu stasiun percabangan karena dari stasiun Krupuk, jalur kereta Kamandaka akan diarahkan menuju ke sebelah kanan ya, meninggalkan jalur utama tengah. Kita akan menuju ke arah Slawi dan Tegal di jalur single track ini. Jalur yang saat ini dilintasi oleh kereta Kamandaka terhitung cukup jarang saya lalui ya. Karena memang kereta yang lewat sini juga jarang, paling cuman Kamandaka sama Joglosemarkerto ya kalau nggak salah. Dan sudah semakin sore, sudah semakin remang-remang. Senang sekali bisa kembali menikmati pemandangan Samsat selama perjalanan naik kereta api, termasuk di kereta Kamandaka ini. Matahari cakep banget ya. Sore dan selamat datang para penumpang kereta api Kamandaka. Saat ini kereta api Anda telah tiba di stasiun Slawi di jalur 2. Sekian lama nggak lewat Slawi, rupanya tiba-tiba sudah mempercantik dirinya ya. Stasiun Slawi sudah dilengkapi dengan kanopi cukup besar dan agak menikung nih kanopinya. Jadi sejujurnya memang saya benar-benar sangat jarang melintasi jalur ini ya, termasuk berkunjung ke stasiun Slawi, karena memang kereta yang melalui jalur ini tidak banyak. Kalau nggak salah ya memang cuma Joglosemarkerto sama Kamandaka ya. Dan Slawi ini pemberhentian satu-satunya di lintas Krupuk Tegal. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kita tadi tiba awal lumayan banyak, awal 5 menit, sehingga menambah waktu singgah di stasiun Slawi ini menjadi total 8 menit. Kereta api Kamandaka siap diberangkatkan.
seru banget ya ikut langsiran kayak gitu. Saat ini perjalanan kereta Kamandaka telah tiba di stasiun Tegal ya, dan dengan tibanya kereta Kamandaka di stasiun Tegal maka kita sudah resmi bergabung dengan jalur utama Pantai Utara. Kita akan menyusuri jalur Pantura lintas double track sampai ke Semarang nanti. Ini gerbong datar kinclong amat ya. P24TG 20 Mei. Oh, baru hari ini. P48 yang akan datang 20 Mei 2026. WD, makanya masih kinclong banget. Sekarang udah jam berapa sih nih? Udah menjelang jam 6 kayaknya. Kita cari sesuatu aja lah di kereta makan yuk. Nah, kereta makannya itu ada di depan eksekutif 2. 1. Salah. Ini eksekutif 1. Eksekutifnya beda ya kursinya tuh. Nggak tuh deh, kayak lebih cakep sih. Ini tahun berapa sih? Tahun 9521. Mau ke kereta makan tapi tercegat, ada mbak-mbak Prami yang lagi jualan di sana, nggak bisa lewat. Lu mbak Praminya ikut ke kereta makan lagi nih. Oh, ini ada musolanya di sini nih. Nah, ini kereta makannya. Berhubung sudah mulai malam juga ya, sudah waktunya makan malam, dan saat ini saya berada di kereta makan atau kereta restorasi berangka tahun 84 ya. Kereta makan ini menjadi kereta pemisah antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Jadi kalau dari arah mana ya? Dari arah Purwokerto lah, berada di belakang ekonomi 5 dan di depan eksekutif 1. Lumayan lah ya, ada beberapa meja, ada sekitar 5 meja, ditambah ada 1 minibar. Jadi lumayan lah. Dan kebetulan saat ini tidak terlalu ramai. Dan saya sudah memesan 1 menu makanan. Kali ini saya memesan menu nasi chicken katsu ya. Jadi ada ayam katsunya, kemudian ada mayonnaise, dan ada sausnya, ada nasi tentu saja. Ini kayak apa ya? Semacam potongan sosis dimasak gitulah. Kira-kira gini. Nice lah ya. Mari kita menikmati makan malam di kereta Kamandaka. Oke, kita pertama kali bakalan coba ayam katsunya ya. Mudah dipotong. Surprisingly good. Ayamnya empuk banget, masih juicy ya, nggak kering. Padahal ini file daging gitu kan. Pakai saus deh. Enak loh. Sama ini potongan sosis dimasak pakai cabai kayaknya ya. Kerasa banget ya aroma cabainya, vibes cabainya. Pedas tapi masih bisa saya terima sih, enak. Pilihan yang tepat sih ini makan nasi ayam katsu. Lama-lama pedas juga ya. Bagi Anda yang memiliki perjalanan sampai stasiun Pemalang, kami persilahkan untuk segera turun periksa kembali. Barang bawaan sudah jangan sampai ada yang tertinggal maupun terluka. Baru banget beres makan, bener-bener beres makan. Saat ini kereta Kamandaka sudah
tiba di stasiun Pemalang ya. Jarang-jarang sih saya agak sedikit turun di Pemalang. Kebetulan aja lagi bisa, dan kita singgah juga cuma 3 menit saja. Sebentar lagi kita akan segera melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Semarang. Udah siap berangkat lagi kayaknya. Cuaca cukup cerah ya, terlihat bulan bersinar cukup terang. Dan apalagi jam berapa nih? Sekitar jam 7:30. Perjalanan Kamandaka telah tiba di stasiun Weleri, kalau nggak salah ini di Kabupaten Kendal ya, menjadi stasiun singgah terakhir yang ada di luar kota Semarang ya. Soalnya nanti di Semarangnya singgah di 2 stasiun, baik Semarang Poncol maupun Semarang Tawang. Meski memiliki nama yang sama, tapi terdapat 2 versi perjalanan kereta api Kamandaka. Satu versi perjalanan merupakan Kamandaka yang memulai perjalanan dari stasiun Purwokerto, dan satu versi lagi merupakan Kamandaka yang memulai perjalanan dari stasiun Cilacap. Kereta api Kamandaka yang melayani rute Cilacap-Semarang boleh dibilang merupakan perjalanan kereta api yang menghubungkan antara jalur utara dengan jalur selatan, atau bisa juga dibilang menjadi kereta api yang menjadi penghubung 2 area atau kawasan pelabuhan, satu di pesisir utara di Semarang dan satu di pesisir selatan di Cilacap. Di awal mula perjalanan kereta Kamandaka Cilacap ini hanya menawarkan satu kelas layanan saja, yaitu kelas ekonomi. Dan terkini sudah terdapat 2 pilihan kelas layanan, yaitu dengan ditambahkannya pilihan perjalanan di kelas eksekutif. Kelas ekonomi kereta Kamandaka Cilacap ini menggunakan armada New Image berkapasitas 80 penumpang, sedangkan kelas eksekutifnya menggunakan armada dari berbagai tahun yang merupakan armada mild steel berkapasitas 50 penumpang. Jadi berdasarkan pengalaman saya sekitar setahun yang lalu naik di kereta yang sama tapi di kelas ekonomi, sebenarnya layanan ekonominya juga sudah cukup baik ya. Keretanya juga nyaman, meskipun menggunakan armada New Image, tapi kenyamanannya nggak tahu, agak sedikit lebih baik lah dibandingkan armada New Image yang lain yang gelodak-gelodak. Jadi benar-benar ya, kalau mau naik kereta Kamandaka Cilacap harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya, apakah akan naik di kelas ekonomi atau di kelas eksekutif ya. Mengingat harga yang ditawarkan juga memiliki selisih yang cukup berbeda. Pada saat saya naik kereta ini kali ini, harga di kelas ekonominya untuk 1 kali perjalanan full trip ditawarkan di angka sekitar 160 ribuan. Sedangkan untuk menikmati layanan kereta Kamandaka Cilacap di kelas eksekutif, tarif yang dikenakan ada di kisaran 260 ribuan ya. Jadi memang selisihnya lumayan jauh ya. Dari kelas ekonomi ke kelas eksekutif memiliki perbedaan sekitar 100 ribuan. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan penumpang. Apakah akan naik di kelas ekonomi dengan harga yang cukup terjangkau, atau membutuhkan kenyamanan yang lebih baik dengan naik di kelas eksekutif. Hari ini saya berkesempatan naik kereta Kamandaka di eksekutif 2 yang merupakan eksekutif seri tahun 2008, urutan yang ke-8 ya. Hari ini merasakan eksekutif ini pengaturan suhu kabin cukup sejuk ya, menuju ke arah dingin. Kemudian pencahayaan cukup baik ya, tidak terlalu silau. Terus suspensinya juga cukup halus, meskipun di beberapa kesempatan terasa agak kebanting-banting ya, terutama karena ini adalah ujung belakang rangkaian. Kemudian untuk kekedapan di dalam kabin sebenarnya ya cukup baik ya. Agak sedikit bising mungkin, terutama karena saya berada di ujung dekat pintu. Jadi bisa saya simpulkan naik di eksekutif 2 ini overall cukup nyaman ya. Dan cukup senang juga karena saya bisa bernostalgia naik di armada X Argolawi ya, meskipun level kenyamanannya sudah tidak seprima pada waktu masa-masa jayanya dulu waktu dinas Argolawi. Dan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan ya, memilih kereta Kamandaka untuk melakukan perjalanan dari Cilacap ke Semarang ya, selain karena dia merupakan satu-satunya perjalanan langsung yang melayani rute ini.
Dan kemudian mengenai soal harga tiket yang juga masuk akal lah ya, untuk durasi perjalanan 6 jam. Kemudian keputusan yang tepat oleh pihak operator dengan menambahkan kelas layanan eksekutif ya. Jadi meningkatkan fleksibilitas pilihan perjalanan. Jadi penumpang benar-benar bisa menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Dan sesaat lagi kita akan segera tiba di Kota Semarang. Mari kita bersiap turun. Di kereta api Kamandaka akan segera tiba dan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Selamat datang di Kota Semarang. Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Kota Semarang ya, sudah menuntaskan perjalanan sekitar 6 jam naik kereta Kamandaka. Dan akhirnya saya memutuskan untuk turun di stasiun Semarang Poncol saja ya, tidak sampai stasiun Semarang Tawang. Tapi kalian yang mau turun Semarang Tawang juga bisa sih. Dan terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Semarang.